Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai di bagian akhir dari materi perubahan pada lansia pada subtopik perubahan sosial pada lansia. Jadi perubahan fisik dan psikologis pada lansia itu akan mempengaruhi hubungan lansia dengan orang lain. Yang pertama pada sisi peran. Jadi lansia yang terbiasa punya kuasa, punya jabatan, punya anak buah, terbiasa untuk nyuruh-nyuruh, bentak-bentak, ada yang mengalami post power syndrome. Artinya begitu pensiun masih ada kebiasaannya itu dan dilampiaskan ke keluarganya, bentak-bentak istrinya, nyuruh-nyuruh anaknya, kemudian dengan cara yang tidak baik. Jadi ada baiknya agar tidak terjadi post power syndrome, sebelum pensiun sudah mulai mengembangkan karakter yang lebih bisa menghargai orang lain gitu ya. Kemudian ada lansia yang menjadi single woman, tidak punya anak, tidak punya suami, keluar sama keluarga jauh. Nah ini harapannya saat sehat itu menjalin hubungan baik dengan keluarga maupun tetangga gitu ya, sehingga saat membutuhkan, saat sudah lansia misalkan ya sakit gitu ya, ada yang menemani ke rumah sakit. Nah tidak betul-betul sendirian. Ada yang menjadi single parent, misalkan punya anak yang belum selesai pendidikan kemudian harus ditinggal sama pasangannya. uh, ini akan menimbulkan rasa stres tersendiri untuk membiayai anaknya sebagai single parent. Kemudian ada lansia yang merasakan kesendirian dan kehampaan di keluarga, entah itu karena memang pasangannya meninggal, anaknya tinggal di luar kota, nggak ada cucu, kemudian ada rasa kesendirian sendirian di rumah gitu ya. Kemudian dengan melihat teman teman yang biasanya bareng kok meninggal, nah ini yang akan menimbulkan kekhawatiran, kecemasan tentang kapan giliran saya akan meninggal gitu ya. Selanjutnya ada lansia yang mengalami masalah kekerasan di rumah, entah itu verbal seperti dibentak, dan ada juga kekerasan non verbal seperti tidak diberi makan atau malah kekerasan fisik. Ini yang harus dihindari. Kemudian adanya masalah hukum, jadi baiknya sebelum sakit, saat masih sehat itu lansia kalau hartanya agak banyak, baiknya menuliskan warisan, disaksikan oleh notaris, kemudian anak-anaknya akan terikat secara hukum terhadap warisan itu, sehingga kalau nggak ada warisannya khawatir nanti akan terjadi konflik atau pertengkaran antar anak-anak yang berebut warisan ataupun di keluarga ya. Kemudian faktor ekonomi, ada baiknya sebelum pensiun itu menyiapkan penghasilan pasif, sehingga saat pensiun tidak hanya mengandalkan gaji yang sudah tinggal 30-an%, jadi yang biasanya 8-9 digit murah-murah jadi 1 digit kan shock juga ya, stres gitu. Ada baiknya menyiapkan sebelum pensiun. Jangan baru pensiun, pesangonnya dipakai buat buka usaha, tidak punya pengalaman, sudah tua, terus ternyata usahanya gagal, menggali kuburannya lebih cepat berarti ya. Kemudian lansia membutuhkan ketenangan batin lewat rekreasi, biar nggak di rumah terus. Ada baiknya lansia dibawa ke mall ataupun ke ke pantai ya, yang disukai oleh lansia. Kemudian perhatikan faktor keamanan, lansia yang keseimbangannya berkurang, kemudian tulangnya sudah rapuh, jangan sampai jatuh. Jadi dibuatkan pegangan di dinding yang mengarah ke kamar mandi, kemudian misalkan ke kamar gitu ya, agar lansia bisa berpegangan di situ sehingga nggak sampai jatuh. Kalau sampai jatuh gampang patah. Juga di kamar mandi di sampingnya kloset itu dikasih pegangan. Kemudian faktor transportasi, lebih ke pemerintah sih menyediakan transportasi umum yang ramah lansia gitu ya. Jadi bisnya itu jangan terlalu tinggi itu tangganya itu. Demikian juga kereta api, di setiap pintunya itu disediakan tangga. Kadang tidak ada tangganya kalau mau naik kereta api maupun turun gitu. Apalagi ke pesawat yang tidak ada eskalatornya, susah lansianya. Kemudian di politik menjamin hak untuk memilih dan dipilih untuk lansia, kemudian menyediakan sarana pendidikan jika ada lansia yang masih mau menempuh pendidikan gitu ya, daripada nganggur di rumah mungkin, entah itu kursus ataupun pendidikan formal kejar paket C misalnya ya. Kemudian kenyamanan dalam melaksanakan ibadah agama, menyediakan tempat parkir khusus untuk lansia dan disabilitas gitu di tempat ibadah, kemudian lebih dekat ke masuk ke pintu tempat ibadah, kemudian menyediakan akses untuk kursi roda untuk lansia yang menggunakan kursi roda misalnya seperti itu. Kemudian lebih banyak lagi panti jompo yang layak gitu, entah dari sisi bangunannya layak, kemudian sarana prasarananya layak, SDM-nya juga layak, terdidik, kemudian terlatih, terampil gitu ya. Kemudian ada
hiburannya, kemudian ada aktivitas-aktivitas yang menjaga hubungan sosial maupun psikologis lansia. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Ini kalau mau baca-baca lebih lanjut referensinya, saya akhiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.